Thumma qala wa syurutul asli walil asli syurutun katsiratun aidan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang syarat asal. Apa itu asal? Asal adalah permasalahan yang ada nasnya dari syariat, di mana permasalahan-permasalahan lain yang tidak ada nas jelas dari syariat dikiaskan pada asal tersebut. Contoh, masalah khomer. Jadi khomer ini keharamannya sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, jauhkanlah khamr. Jadi sudah ada larangan keras, larangan yang jelas dari Al-Quran bahwasanya khamr itu diharamkan. Apa yang dimaksud khamr? Kata sebagian ulama, al khamru huwa asirun min asiril inab, adalah minuman yang memabukkan terbuat dari perasan anggur. Kalau tidak terbuat dari perasan anggur, maka itu bukan khamr, tapi istilah mereka itu nabidh. Nah, nabidh juga berpotensi memabukkan seperti halnya khamr. Bagaimana hukum nabidh? Tidak ada hukumnya di sini. Kita ngecek dalam Al-Quran, nggak ada yang mengharamkan nabidh. Maka ulama memandang bahwasanya nabidh ini sama-sama berpotensi memabukkan. Dan kita melihat khamr diharamkannya, sebagian ulama berkata innamal khurrimal khamru liskari. Khamr itu diharamkan karena khamr itu memabukkan. Berarti nabidh juga aja diharamkan. Kenapa? Karena juga berpotensi seperti halnya khamr berpotensi memabukkan. Maka ketika itu ulama mengkiaskan, istilahnya mengkiaskan atau menyamakan masalah nabidh dengan masalah khamr, sehingga seperti halnya khamr diharamkan, maka nabidh juga diharamkan. Tapi perbedaannya, khamr itu diharamkan oleh Al-Quran, nas jelas, tapi kalau nabidh diharamkannya menggunakan kias. Dan kias itu termasuk dari sumber syariat yang keempat, karena posisi kias itu ada di nomor 4. Pertama itu Al-Quran, kedua hadis Nabi SAW, ketiga itu ijma, yang keempat adalah kias. Nah, dalam kias itu ada far'un, ya contohnya di sini adalah nabidh. Ada aslun, contohnya di sini adalah khamr. Ada hukmul asli, yaitu hukum khamr sendiri haram. Dan juga ada apa lagi? Dalil, ada illah. Ya, ada illah tajma. Jadi ketika kita mengkiaskan nabidh pada khamr, itu apa sifatnya yang bisa mengumpulkan, ya, mana letak kesamaan. Nah, itu karena kan seperti itu. Jadi illah itu letak kesamaannya. Letak kesamaannya di mana? Kenapa kok Anda mengkiaskan nabidh pada khamr? Apa alasannya? Alasannya adalah sama-sama memabukkan. Nah, sekarang kita tidak bahas itu. Kita membahas tentang apa itu syarat asal, apa syarat dari khamr. Walil asli syurutun katsiratun aidan, dan juga asal itu punya banyak syarat. Wa min ahammi syurutihi ay yakuna tsabitan bidalilin syar'i. Di mana syarat qiyas itu syarat asal yang pertama, tsabitan bidalilin syar'iyyin, harus ditetapkan dengan dalil dari syariat. Entah itu dalilnya min kitabin, dari Al-Qur'an sendiri, au sunnatin atau qiyas, atau hadis, au sunnatin atau hadis, au ijma'in atau ijma', au ghairihima. Ya. Jadi seperti keharaman khamr itu ada dalilnya, dan dalilnya itu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dijelaskan dari Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru, khamr, innamal khamru wal maisiru, perjudian, wa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, kotor, fajtani rijsun min amali syaitani fajtanibuh, jauhkanlah itu khamr. Bisa gak dalil asal itu bisa ditetapkan dengan kias? Kata beliau, wala yasih, la yasih, tidak sah, tidak boleh ayyakuna hukmuhu tsabitan bil qiyas, tidak boleh hukum qiyas itu ditetapkan dengan qiyas. Hukum asal, ya, maksudnya hukum asal ditetapkan dengan qiyas. Kenapa? Karena kita akan mengkiaskan satu permasalahan pada itu. Bagaimana kalau itu ditetapkan dengan qiyas? Jadi memang harus ada ketetapan
hukum dari Al-Quran atau hadis atau ijma para ulama. Qala fa in kana hunaka khasmani yatanadharan fala budda ay yakuna dalilul asli muttafaqun alaihi bainahuma. Fa in kana hunaka khasman, apabila di sana ada dua pihak yatanadharan yang saling berdebat dalam satu masalah, dalam masalah qiyas misalkan, apakah ini nabi akan dikiaskan pada khamar atau tidak. Ketika terjadi perdebatan seperti itu, fala budda ay yakuna dalilul asli muttafaqun alaihi bainahuma, maka dalil dari hukum asal, dalil keharuman khamar misalkan contohnya di sini, harus disepakati oleh dua belah pihak, ya, harus sama-sama sepakat. Jadi yang mengkiaskan nabi pada khamar, dia menyetujui akan dalil yang ada pada khamar. Begitu juga yang tidak mengkiaskan nabi pada khamar, itu juga menyepakati akan dalil yang ada pada khamar. Seperti itu. Kenapa? Agar ketika terjadi perdebatan dan dia tidak mengakui dan tidak menyetujui dalil asal, maka seakan-akan dia akan salah satu pihak yang lain akan berusaha untuk menetapkan dalil asal dengan cara-cara yang lain. Otomatis akan permasalahannya akan menyebar dan akan berpaling dari tema asal. Nah, jadi di sini termasuk konsep dari munadharah, konsep berdebat, itu harus sepakat terhadap beberapa poin, harus disepakati. Kenapa? Karena beberapa poin tersebut itu sangat penting untuk disepakati. Karena kalau tidak disepakati akan membuat permasalahan itu tambah lebih meluas dan lebih melebar. Jadi harus sepakat di sini. Wa illam yakun khasmun fala budda yakuna hukmul asli qad sabata bidalilin yaqulu bihil qais. Tapi kalau misalkan tidak ada perdebatan dalam hal qiyas, apakah nabi mau dikiaskan pada khamar atau tidak, tidak ada khasmun di sana, tidak ada orang yang yang bertengkar dalam hal itu, berdebat akan hal itu dalam masalah mengkiaskannya atau tidaknya, maka cukup hukum asal, hukum khamar. Contohnya di sini hukum khamar itu memang sudah ada dalil yang dia orang yang mengkiaskan itu yang mengatakannya. Jadi cukup seperti itu.